Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh datang bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Tuhan, dan kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk memahami bahwa kedatangan Tuhan kami itu pasti dan semakin dekat, dan kami harus mempersiapkan diri untuk menyambut akan kedatangan Tuhan dengan bersaksi bagi Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik itu di dalam perkataan kami ataupun juga di dalam perbuatan-perbuatan kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan saya menyambut dengan sukacita jemaat sekalian yang saat ini bersama-sama beribadah dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baik itu dari Gereja KIM Tong, dari Pasir Kaliki, ataupun juga dari GKIM Sumber Sari Bandung. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini, saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan dengan tema segera datang, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai 11, dan dilanjutkan dengan Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Selanjutnya Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku, kita terbiasa hidup hanya memikirkan hari ini dan besok, serta beberapa hari ke depan. Saya kira hanya sedikit orang yang memikirkan sampai 1 tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan, dan sampai 10 tahun ke depan. Orang yang memikirkan hidupnya 10 tahun ke depan, dia pasti akan mengerjakan hal-hal sekarang ini yang akan dia capai 10 tahun ke depan. Dia akan mulai mengerjakan sedikit demi sedikit rencananya untuk mencapai 10 tahun ke depan itu.
Tetapi hal yang jauh lebih langka lagi adalah jarang sekali orang memikirkan bagaimana kalau tiba akhir zaman, bagaimana kalau Kristus kembali kali yang kedua, atau bagaimana kalau saya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan kembali. Kita menganggap semua itu masih jauh. Kita menganggap bahwa kedatangan Kristus masih jauh. Kita menganggap bahwa kematian kita juga masih jauh. Padahal Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Kristus itu seperti pencuri yang datang mendadak. Demikian juga dengan kematian kita, itu sama seperti pencuri yang bisa datang dengan sangat mendadak. Saudaraku, persoalannya adalah kita tidak mempersiapkan diri untuk semua hal itu. Kita hidup seolah-olah hari ini bukan hari terakhir hidup kita. Kita tidak hidup seolah-olah besok Tuhan akan datang. Kita hidup seolah-olah hidup kita tidak akan pernah berakhir. Dan ini celaka, saudara. Kalau saudara hidup dengan cara yang seperti itu, saudara akan terkejut kalau tiba-tiba saudara berada di ICU. Saudara akan terkejut kalau tiba-tiba Kristus sudah datang karena saudara belum melakukan apa-apa untuk Tuhan dan saudara tidak membuat sebuah persiapan yang baik di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, kita harus bisa melihat apa yang pasti akan terjadi di depan kita. Dan kita mesti mempersiapkan diri menyongsong yang pasti tersebut. Terkadang kita khawatir dengan apa yang tidak pasti. Dan kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak pasti. Tetapi hal yang pasti sendiri tidak dipersiapkan oleh kita. Kematian itu pasti akan mendatangi kita. Kedatangan Kristus yang kedua kali, akhir zaman, akhir dunia ini juga itu pasti akan terjadi. Tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu. Hal yang tidak pasti, kita sangat cemas. Kita siapkan semuanya. Misalnya di dalam masa pandemi corona. Ada begitu banyak orang yang khawatir nanti susah makanan. Itu sesuatu yang tidak pasti sebenarnya. Dan kenyataannya memang tidak seperti yang ditakutkan. Toko, pasar, supermarket tetap kita bisa belanja. Ada juga yang sangat khawatir dengan pekerjaannya dan sudah melakukan persiapan ini dan persiapan itu. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Ternyata Tuhan membuka jalan yang lain yang berbeda dengan apa yang ditakutkan itu. Tapi kita semua sudah mempersiapkan dengan baik hal-hal yang tidak pasti tadi. Itu baik, saudara. Tetapi untuk hal-hal yang tidak pasti saja, kita pandai mempersiapkan diri. Tetapi untuk hal yang pasti kita tidak mempersiapkan. Sudah, kematian itu merupakan sesuatu yang pasti. Pertanyaannya, saudara, siap tidak? Apa yang kita sudah lakukan selama hidup kita? Kedatangan Kristus itu sesuatu yang pasti. Akhir zaman itu sesuatu yang pasti. Pertanyaannya pada hari ini dari firman Tuhan, apakah saudara mempersiapkan diri untuk semua itu? Apakah saudara hidup di dalam terang akhir zaman? Apakah saudara hidup dalam terang kedatangan Kristus yang kedua kali? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-murid dan awan menutup dia dari pandangan para murid-murid, dua malaikat berkata kepada murid-murid di dalam ayatnya yang ke-11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, perhatikan kalimat akan datang kembali.
Ada sebuah kepastian di dalam perkataan malaikat ini. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apakah kepastiannya? Kepastiannya adalah Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah jaminan bahwa dia pasti akan datang kembali. Itu jaminan. Ketika dia naik ke surga, maka itu jaminnya dia pasti kembali. Tuhan sudah punya jadwal keselamatan. Jadwal keselamatan Tuhan adalah kelahirannya di Bethlehem. Itu yang pertama. Dan itu sudah terjadi. Yang kedua dari jadwal agenda Tuhan, kematiannya di Bukit Golgota. Dan itu pun sudah digenapi. Jadwal yang ketiga adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itu pun sudah terjadi. Dan kemudian jadwal yang selanjutnya adalah dia naik ke surga. Dan itu pun sudah terjadi. Dan sekarang tinggal jadwal yang terakhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Kristus yang kedua kali ini, itu akan menjadi puncak dari jadwal Kristus. Jadwal Tuhan atas keselamatan umat manusia, keselamatan umatnya. Dan sekarang kita hidup di hari-hari terakhir. Kenapa saudara? Karena semua jadwalnya Allah. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, turunnya Roh Kudus, itu semuanya sudah terjadi. Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan kita sudah lebih dekat. Kita semakin dekat harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu akan menjadi acara puncak. Harinya Tuhan ketika dia datang kembali itu akan menjadi acara yang terakhir. Dan kita harus waspada saudara. Karena kita tidak tahu tanggal berapa itu, bulan berapa itu, dan tahun berapa itu datangnya hari Tuhan. Saudaraku, saya kira inilah yang harus kita persiapkan. Sebuah kepastian harus dipikirkan dan dipersiapkan. Dia pasti akan datang kembali. Dan kita tidak tahu kapan dia datang. Alkitab mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri di waktu malam. Artinya waktunya itu tidak disangka-sangka. Saudaraku, kedatangan Kristus adalah sebuah hal yang sangat besar. Ketika itu terjadi, suatu hal yang sangat besar dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mesti mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Kenapa saudara? Karena Kristus ketika dia datang itu merupakan zaman akhir zaman. Ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, itu artinya kiamat akan terjadi. Dia yang menentukan kapan itu kiamat dan kapan itu belum kiamat. Dan ketika dia datang dalam dunia ini, maka kiamat pun akan terjadi pada waktu itu. Zaman baru akan dibuka oleh Tuhan pada waktu itu. Orang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan Kristus akan menghakimi, melaksanakan penghakimannya. Sesuatu hal yang sangat menggetarkan. Dan kita nggak bisa main-main di dalam mempersiapkan diri kita. Saudaraku, akhir zaman, hari kedatangan Kristus, hari kebangkitan orang-orang mati dan hari penghakiman akan terjadi bersamaan. Dan pada waktu itulah kekuatan jahat akan dihancurkan. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saya ingin bertanya, apa saudara berani menyongsong hari yang mulia itu? Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, apakah saudara berani berdiri di hadapan penghakiman Allah pada waktu itu? Dan kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saya ingin bertanya, apakah saudara siap menghadapi akhir
dunia ini. Dan kalau saudara tidak mempersiapkan diri, apakah saudara siap memasuki langit dan bumi yang baru, sebuah era yang baru? Sudah sekarang saja kita terkejut dengan era baru kehidupan kita, di mana kita memakai teknologi internet dalam berelasi satu dengan yang lain. Kita pakai YouTube dalam ibadah kita, rapat memakai Zoom, pembinaan memakai Zoom dan YouTube, doa memakai Zoom juga. Semua itu era baru dan kita kaget, saudara. Padahal era baru itu belum seberapa dibandingkan dengan akhir zaman pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi kita seringkali menganggap itu sesuatu yang masih jauh, sesuatu yang tidak perlu dipersiapkan, sesuatu yang hanya perkataan-perkataan dan kita masih menunggu dan kita mengatakan itu sesuatu yang masih jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Søren Kierkegaard menceritakan tentang sebuah teater yang saat itu dipadati sejumlah besar penonton. Ketika semua sedang menonton pertunjukan, kemudian api menyala di belakang panggung, dan cepat-cepat seorang aktor maju ke panggung, dan dia berteriak mengatakan pada penonton, teater kebakaran, cepat keluar. Tapi orang-orang tidak beranjak, mereka mengangguk-angguk dan mereka terus menonton. Mereka berpikir aktor itu sedang acting dan tidak terjadi kebakaran yang sebenarnya. Sang aktor menjadi putus asa. Dia berteriak lagi. Dan dia mengatakan, teater kebakaran, cepat kalian keluar. Tapi orang-orang tetap tidak sadar bahwa itu kebakaran yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka justru semakin terkesan dengan aktor itu. Aktingnya luar biasa. Dan kali ketiga sang aktor kembali berteriak dan sambil dia memohon, cepat keluar. Kebakaran terjadi dan semua penonton berdiri dan mereka bertepuk tangan. Saudaraku, seperti inilah akhir dunia ini. Para hamba Tuhan dengan gencar memberitakan, mengkhotbahkan, siapkan dirimu. Akhir dunia akan segera tiba. Tapi banyak orang Kristen hanya bertepuk tangan. Saya teriak-teriak di sini, saudara hanya manggut-manggut. Saya seperti seorang aktor yang teriak-teriak ada kebakaran. Saudara hanya manggut-manggut dan menganggap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu tidak benar-benar terjadi, atau itu masih jauh, bukan di sini, bukan dalam gedung ini, bukan dalam hidup saya. Padahal waktu itu, hari yang mulia itu, yang menakutkan itu semakin mendekati kita semua. Suatu hari nanti, saudara, kita akan melihat sebuah kegemparan yang besar. Kristus akan datang dalam kemuliaannya, di dalam kuasanya dengan api dan seluruh isi surga. Dan pertunjukan kita berakhir, hidup kita akan berakhir, lampu-lampu akan menyala dan kita akan berhadapan dengan Tuhan, dengan semua komunitas surga, sebuah dunia yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Dan celaka, saudara, kalau kita tidak mempersiapkan diri. Oleh karena itu, saudaraku, kita mesti mempersiapkan diri kita. Persiapan apakah yang harus kita lakukan? Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, hal inilah yang harus kita lakukan di dalam persiapan kita, dalam menantikan kedatangan Kristus yang datang kembali untuk kali yang kedua, yakni kita menjadi saksi-saksinya. Apa sih artinya menjadi saksi, saudara? Yang pertama, menjadi saksi berarti kita taat sampai mati.
So, di dalam bahasa Yunani, kata untuk saksi dan kata untuk martir itu sama, yaitu martus. Jadi seorang saksi, seorang Kristen, ketika Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku, artinya orang itu harus bersedia menjadi martir. Menjadi saksi berarti kita taat kepada Tuhan, apapun juga risikonya. Itu makna saksi yang pertama. Dan makna saksi yang kedua adalah seseorang saksi adalah orang yang mengatakan, saya tahu ini adalah benar. Saudaraku, di pengadilan seseorang tidak boleh memberikan bukti hanya dengan sebuah cerita. Bukti kesaksiannya haruslah pengalaman pribadi dia. Hal ini sama dengan yang dituliskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengarkan, yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah saksi, saudara. Jadi saudara sebagai saksi bukan hanya sekedar berkata, bukan hanya sekedar bercerita tentang kematian Kristus di kayu salib, tentang kebangkitan Kristus, tentang kenaikan Kristus, tapi saudara memberitahukan kepada orang sekitar saudara apa yang saudara sudah dengar sendiri, apa yang saudara sudah lihat sendiri, apa yang saudara sudah saksikan sendiri, intinya apa yang saudara alami bersama-sama dengan Kristus, itulah yang saudara sampaikan, dan itulah namanya saksi. Seorang saksi tidak boleh mengatakan, saya pikir kayaknya begitu sih, kayaknya Yesus mati menebus dosa saya, atau saya pikir dia itu Tuhan, kayaknya. Seorang saksi enggak boleh seperti itu. Saksi harus mengatakan, saya tahu dengan pasti dia itu Tuhan. Saya tahu dengan pasti barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara tidak pernah mendengar sendiri akan Kristus, kalau saudara tidak pernah merasakan sendiri kehadiran Yesus dalam hidup saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami sendiri bersama-sama dengan Kristus, maka seperti dari nas firman Tuhan tadi, saya mengatakan saudara tidak bisa menjadi saksi. Karena saksi itu menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia raba, apa yang dia dengarkan dari Tuhan. Dan kalau saudara tidak siap menjadi saksi, tidak punya pengalaman bersama-sama dengan Kristus dalam iman saudara, maka saudara juga tidak siap menyambut Yesus datang kembali. Karena dia akan berkata kepada saudara, aku tidak mengenalmu. Itu makna yang kedua dari saksi. Makna yang ketiga dari saksi adalah, saksi itu berarti tindakan kita. Saksi berarti perbuatan kita. Saudaraku, seorang saksi bukan hanya bersaksi melalui perkataannya, pemberitaannya, tapi seorang saksi juga itu bersaksi melalui perbuatan-perbuatan dia. Saksi berarti saya menyatakan kehidupan spiritual saya, menyatakan kehidupan moral saya di tengah-tengah dunia, menyatakan diri saya ini sudah diubahkan oleh Kristus. Dan itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dalam Roma 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudaraku, sudah waktunya kita bangun dari tidur lelap kita. Saat ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bangun dari tidur kita. Waktu tidur sudah berlalu. Sekarang kata Paulus sudah saatnya kita bangun.
Karena sudah semakin dekat waktunya Tuhan Yesus datang. Sudah semakin dekat waktunya akhir dunia ini. Dan orang-orang menunggu kesaksian saudara. Hingga itulah sebabnya Paulus mengatakan, sudah waktunya kita bangun. Ini adalah kairos. Kata itu memakai kairos, kesempatan. Ini sudah waktunya bagi kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Ini adalah kesempatannya untuk kita. Ini adalah waktunya kita yang Tuhan masih berikan pada kita untuk mempersiapkan diri menyongsong tibanya hari Tuhan, yakni kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku, sudah waktunya kita bangun dari tidur. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Waktu untuk bersaksi melalui perbuatan kita. Waktu ini adalah waktu yang genting, saudara, sangat genting. Jangan lagi bermalas-malasan, jangan tidur aja. Tidur dalam Alkitab itu menggambarkan satu gambaran negatif. Gambaran tentang kelemahan, ketidakaktifan, dan ketidakefektifan kesaksian kita, kesaksian orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Paulus tidak mau kalau orang Kristen itu bermalas-malasan, tidak efektif untuk Tuhan. Padahal Tuhan sudah memerintahkan supaya kita menjadi saksi, bukan bermalas-malasan. Program ilahi yang dimulai dari kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus pergi ke sorga, itu kenaikan. Kemudian Roh Kudus datang, itu Pentakosta. Dan kemudian gereja pergi untuk bersaksi. Dan keempat, Yesus akan datang kembali, itu parousia. Setiap kali kita melupakan satu saja dari peristiwa itu, saudara, maka hidup kita bergeser dari apa yang Tuhan inginkan. Dan kita terutama perlu mengingat bahwa antara kenaikan Kristus dan kedatangan Kristus kali yang kedua, ada tugas penting di tengah-tengah ini, yaitu kita mesti menjadi saksi. Kita tidak boleh pasif. Pesan tersirat dari para malaikat adalah, kalian telah melihat Kristus pergi ke sorga, kalian juga akan melihat dia datang kembali. Tapi antara pergi dan datang itu ada yang lain. Roh Kudus harus datang dan kalian harus pergi menjadi saksi. Yesus pergi, Roh Kudus datang, kita harus pergi. Dan setelah kita pergi, maka Yesus akan datang kembali. Jadi urutannya adalah Yesus pergi, Roh Kudus datang, kita pergi, dan Yesus akan datang kembali. Saudaraku, Tuhan Yesus telah pergi ke surga. Roh Kudus telah datang ke dunia ini dan tinggal di dalam hati kita. Dan sekarang tugas kita adalah pergi menjadi saksi-saksinya melalui perbuatan baik kita. Sudah waktunya kita bangun dari tidur. Bangun dari ketidakaktifan kita. Bangun dari ketidakefektifan kita. Kenapa kita harus bangun dari ketidakaktifan dan ketidakefektifan kita? Atau kenapa kita mesti bangun dari kemalasan kita untuk bersaksi? Karena hari ini sudah jauh malam. Sudah jauh malam. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam. Kita sudah berada dalam sebuah situasi malam, saudara. Ini sudah mendesak sekali. Bukan sore dikatakan firman Tuhan, tapi sudah jauh malam. Malam itu menggambarkan zaman kegelapan. Ketika Paulus mengatakan hari sudah jauh malam, artinya itu sudah tengah malam. Zaman kegelapan itu sudah sejak dahulu bekerja, dan zaman kegelapan itu sudah hampir berakhir. Sudah tengah malam, sudah hampir siang. Hari ketika Kristus datang kembali, artinya sudah hampir tiba. Sudah diambang pintu, di mana di dalam ayat yang ke-12 mengatakan,
telah hampir siang. Waktunya Kristus datang sudah semakin dekat. Dan karena waktunya semakin dekat, di mana Kristus akan datang kembali, maka firman Tuhan mengingatkan kita sebagai saksi-saksi Tuhan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Bangun dari tidur rohani saudara. Saudara adalah saksi-saksi Tuhan, bersaksi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui terang perbuatan saudara, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara bukan hanya harus bangun dari tidur rohani yang panjang selama ini, tapi saudara harus memakai senjata terang. Ayat 12 mengatakan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudaraku, ini sama dengan ketika kita tidur di malam hari. Ada orang yang ketika tidur di malam hari dia mengenakan piyama atau baju tidur. Dan ketika sudah bangun pagi hari, kita ganti baju tidur itu atau piyama itu dengan pakaian siang hari. Demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan kita harus bangun dari tidur panjang kita di dalam kegelapan dosa. Dan ketika kita bangun, kita kenakan pakaian siang. Jangan kenakan pakaian malam lagi. Jangan memakai piyama lagi. Kenakan pakaian siang yang cocok sebagai saksi-saksi Kristus. Saudaraku, kehidupan sebagai saksi Kristus, saya katakan bukan tidur, tetapi pertempuran. Kehidupan sebagai saksi Kristus bukan bermalas-malasan, tetapi sebuah peperangan. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan berperilaku sebagaimana mestinya. Dan lebih jelas lagi adalah firman Tuhan mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Roma 13 ayat 14 mengatakan akan hal ini. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku, ada banyak sekali orang Kristen, mungkin termasuk kita, yang terlalu asik dengan diri kita. Kita asik dengan hawa nafsu kita. Kita tenggelam dengan keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita hidup untuk diri kita dan bukan untuk kekekalan. Dan hidup yang seperti itu bukan sebuah kehidupan yang sebagaimana mestinya. Bukan kehidupan yang cocok untuk menyambut kedatangan Kristus. Kalau kita hidup seperti itu, saya katakan saudara tidak siap menyambut Kristus dengan kehidupan yang seperti itu. Karena kehidupan yang seperti itu tidak menjadi saksi melalui perbuatan saudara. Kita seharusnya hidup dengan perspektif masa depan. Kita seharusnya hidup dengan perspektif akhir zaman. Itulah harusnya hidup yang kita jalani pada hari ini. Dan inilah yang Paulus maksudkan. Kenakanlah perlengkapan siang. Kita memang masih berada di waktu tengah malam. Tapi waktu tengah malam itu jangan pakai piyama. Waktu tengah malam itu pakai pakaian siang. Itu maksud Paulus. Jangan pakai pakaian tidur. Sekarang kita memang masih berada di zaman menunggu kedatangan sang mempelai pria, yaitu Kristus. Tapi kita harus sudah memakai pakaian mempelai wanita. Kita enggak boleh berpakaian sembarangan. Kita enggak boleh hidup sembarangan. Saudara, kita saat ini hidup di dalam penantian akan datangnya Kristus. Dan Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita sekalian. Hari ini memang bisa dikatakan masih malam di mana kuasa kegelapan masih bekerja. Tapi hari ini kita sudah harus memakai pakaian siang. Kita sudah harus memakai pakaian terang untuk menyambut kedatangannya, untuk menjadi saksi-saksinya. Kita dipanggil hidup dalam terang kedatangan Kristus.
Hidup di dalam terang kedatangan Kristus adalah kita mengenakan senjata terang, kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan kita mengenakan senjata terang seperti dari Roma 13 ayat 12. Saudaraku, kita perlu memiliki dua sudut pandang di dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita mesti melihat hari ini di dalam terang masa lalu. Kita melihat hidup kita sekarang di dalam terang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Hidup kita hari ini adalah karena Yesus telah mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan kita telah mati dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup kita diubahkan hari ini karena dalam terang masa lalu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan kita selalu melihat hidup kita dalam terang masa lalu itu. Kekudusan kita didasarkan pada terang masa lalu, kematian kebangkitan Kristus. Tapi hal yang kedua, kita mesti melihat dalam terang masa depan. Saudaraku, sudut pandang kedua ini adalah kita hidup pada hari ini di dalam terang masa depan. Kita telah diubahkan oleh anugerah Allah, tapi kita masih menunggu keselamatan sepenuhnya yang akan kita nikmati kelak, yaitu di mana kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru dan akan dipermuliakan ketika Kristus datang kembali. Kita pada hari ini dipanggil untuk hidup dalam terang waktu di mana Kristus itu datang kembali, dan hal ini akan menolong kita ketika kita hidup dalam terang masa depan, terang kedatangan Kristus. Kita akan bisa menjadi saksi-saksi yang baik dalam perbuatan kita. Dan hal yang harus kita lakukan ketika kita hidup dalam terang masa depan adalah tanggalkan dan pakai. Tanggalkan perbuatan kegelapan dan pakai perlengkapan senjata terang. Hidup dengan sopan, jangan dalam pesta pora, kemabukan hawa nafsu, dan kenakan Kristus, dan jangan memuaskan daging kita. Sudah bagaimana kita mengisi hidup kita pada hari ini? Itu akan mempengaruhi keberadaan kita kelak ketika Kristus datang kembali. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Kita diberitahu itu. Maka isilah dan lakukan apa yang saudara tahu. Saya akan berikan contoh matematika yang diambil dari pemikiran Karl Barth tentang tafsiran kitab Roma. Sini dikatakan ada X di luar kurung, kemudian dalam kurung ada 3 tambah 8 tambah 2 kurang 7. Setelah waktu dan hidup kita itu adalah angka-angka yang ada di dalam kurung. Di luar tanda kurung itu, X itu angka yang kita tidak ketahui. Tapi X itu menentukan segala sesuatu yang ada di dalam tanda kurung, dan itu menjadi bagian dari angka-angka dalam kurung, dan itu akan menentukan hasil akhir. Yang matematikanya jelek pasti nggak ngerti ini, mesti les matematika lagi. Angka dalam kurung itu akan menentukan hasilnya ke depan. Angka dalam tanda kurung itu terbatas, saudara. Hanya 0 sampai dengan 10. Tapi itu memberikan sebuah makna. Nah, hidup kita itu ada dalam angka tanda kurung. Kita mau isi dengan angka berapa dalam kurung itu? Saudara bisa mengisi 0 tanda kurung itu. Saudara bisa isi angka 1 juga bisa isi angka 2 juga bisa, dan hasilnya akan rendah di dalam penjumlahan pada hari kedatangan Kristus kelak. Tetapi kita juga bisa kita isi dengan angka 9. Kita bisa isi dengan angka 8, bisa isi dengan angka 7, dan hasilnya juga akan tinggi pada waktu kedatangan Kristus kelak. Jadi apa yang kita isi hari ini, saat ini, itu akan menentukan kondisi kita kelak. Apakah kelak pekerjaan kita itu akan seperti emas, akan seperti tembaga, ataukah akan seperti kayu?
jadi eskatologi atau akhir zaman. Kedatangan Kristus bukan sesuatu yang berjalan tanpa melakukan sesuatu untuk Kristus. Kita mesti melakukan sesuatu. Dan cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali bukan dengan menghitung-hitung kapan dia datang, tapi dengan mengenakan pakaian terang, dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan, dengan melayani Tuhan. Hari ini kita hidup dengan terang masa lalu, tapi juga dengan terang masa depan. Kita hidup seolah-olah Kristus akan datang hari ini. Kita isi hari-hari kita ini supaya kelak kita muncul sebagai emas dan bukan sebagai kayu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Seringkali dalam hidup kami melupakan satu hal yang pasti yang akan terjadi di dalam kehidupan kami ini, yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Tapi kami berterima kasih bahwa setiap kali kami memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga, di situ kami diingatkan atas satu kepastian bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan Tuhan telah memberikan kepada kami perintah untuk mengisi waktu ini antara kenaikan Kristus dan kedatangan Kristus dengan menjadi saksi-saksi-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk tidak terus larut dalam tidur panjang rohani kami, karena kami sadar waktu kegelapan ini sudah hampir berakhir. Bantulah kami untuk mengenakan pakaian siang. Bantulah kami ya Tuhan untuk hidup dalam terang kedatangan Kristus kelak. Hidup dalam terang masa depan, dan kami isi hidup kami dengan nilai-nilai yang tinggi saat ini. Hingga kelak kami akan muncul. Kami akan tiba pada satu kondisi sebagai emas dan bukan sebagai kayu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ini hal yang sangat serius sekali, tapi seringkali kami lupakan, kami abaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.